Sayyid Muhammad Rashid Ridha membagi ayat Allah itu menjadi dua bagian. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan ini dinamakan alam, dan ada ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Lautan ayat Allah, matahari, bulan dan bintang ayat Allah, gunung dan lautan ayat Allah, manusia ayat Allah yang tercipta. Quran ayat Allah, Injil yang diturunkan kepada Isa ayat Allah, Taurat yang diturunkan kepada Musa ayat Allah, Zabur yang diturunkan kepada Daud ayat Allah yang terucap oleh Allah. Kepada mukmin diperintahkan membaca dua ayat ini, baik ayat yang tercipta maupun ayat yang terucap harus dipelajari. Pelajari angkasa luar karena itu ayat Allah. Membaca ayat Allah di angkasa luar lewat ilmu astronomi. Hasil pengkajian angkasa luar akan membawa orang kepada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pengkajiannya terhadap angkasa luar makin menambah keimanannya. Dan nilai ilmiahnya memperkuat keimanannya. Lalu ayat yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Bagaimana caranya kalau wahyu Allah dibaca iman tambah? Saudara, kita saja yang umumnya tidak mengerti arti Al-Quran, kalau dia dibacakan dengan khusyuk bisa mendatangkan daya tarik tersendiri. Apalagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat Quran dibacakan orang, konsentrasi pikiran ini tidak hanya tertuju kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi sudah beralih kepada apa isi yang dibacanya itu. Jadi tidak cuma sekedar terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi kepada isi yang dibacanya. So kalau hanya terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, boleh jadi yang dibaca ayat yang mengancam neraka, tapi si pendengar malah toyib, toyib, Allah, toyib. Itu kalau sudah pemikiran hanya terpusat kepada kemerduan suara si pembaca. Untuk menambah kekuatan iman, tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah. Kadang-kadang di satu pihak kita sangat pandai membaca Allah yang terucap, wahyu. Tapi di lain pihak kita gagal membaca ayat Allah yang tercipta berupa alam ini. Sehingga boleh jadi minyak kita di laut disedot orang lain, boleh jadi ikan kita di laut digarap orang lain. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini setidaknya merupakan bahan pemikiran kita untuk menciptakan keseimbangan. Supaya apa? Supaya pandailah kita membaca ayat Allah, baik yang tercipta dalam bentuk alam ini maupun yang terucap dalam bentuk wahyu. Sekali lagi, baik ayat yang tercipta oleh Allah maupun ayat yang terucap oleh Allah. Ya Rasul